Halo teman-teman buruh, kembali lagi kita bertemu dengan tim Penyangga Perjuangan Cirebon. Hari ini alhamdulillah sekali kita bisa bertemu dengan Pak Agus Rianto dan Bu Munjir dari pimpinan cabang Anak Industri Kabupaten Cirebon. Kita akan mencoba ngobrol-ngobrol santai bagaimana sih tentang perburuhan di Kabupaten Cirebon. Kita sapa langsung Bung Agus serta Bung Munjir. Selamat siang. Selamat siang, Bung Trian. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat siang, Bung Munjir. Selamat siang. Oke teman-teman, kita coba berbincang-bincang santai mengenai bagaimana sih kondisi tentang pekerja ataupun buruh yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Ya mungkin selama ini masih banyak buruh-buruh ataupun pekerja Cirebon itu belum mengetahui hak-hak mereka yang notabene akan menimbulkan diskriminasi kepada mereka. Kita coba untuk bagaimana sih meningkatkan kesadaran pekerja khususnya di wilayah Cirebon untuk tahu ataupun paham hak-hak tentang pekerjanya. Bung Agus, Iya. kita ketahui tadi saya dari awal juga bahwasanya memang buruh-buruh di Cirebon itu bisa dikatakan belumlah banyak mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pekerja, baik itu pekerja laki-laki ataupun perempuan. Nah ini apakah sudah ada kiat-kiat ataupun coba langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pimpinan cabang, Bung Agus atau Bung Munjir untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan wawasan tentang hak-hak pekerja tersebut? Monggo silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Tian atas kesempatannya perbincangan kita siang ini. Ini kesempatan yang memang luar biasa, saya pikir, terutama buat teman-teman para pekerja yang ada khususnya di Kabupaten Cirebon, bahwasanya yang memang harus kita sadari semua tingkat pemahaman baik kita para kaum pekerja itu memang ya harus mereka paham betul tentang posisi dia sebagai seorang pekerja. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, memang mau nggak mau pekerja harus mempersiapkan diri, terutama tentang tadi yang disampaikan Bung Trian, bahwasanya banyak di antara kawan-kawan kita pekerja yang memang secara hak saja apa yang menjadi hak mereka sebagai pekerja mereka sama sekali tidak tahu. Itu bisa dimaklumi oleh kita semua ya, karena memang dunia kerja memiliki dunia tersendiri. Mungkin kalau dulu dia bersekolah, ya mungkin ilmu pendidikan sekolah di sana dia dapatkan. Tapi di dalam hal ini pekerja memang harus paham bahwa posisi sekarang mereka itu ada di posisi sebagai pekerja. Paling tidaknya mereka harus tahu tentang posisi dia sebagai pekerja, apa sih yang mestinya harus dia dapat, apa sih yang semestinya harus dia lakukan. Tentunya secara aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di negara kita. Banyak kami jumpai bersama teman-teman pekerja, artinya memang betul-betul mereka itu masih sebatas sebagai seorang pekerja yang belum memahami tentang apa sih itu aturan sebagai pekerja itu sendiri. Di sana kita dapatkan bahwasanya memang dia hanya tahu sebatas pagi keluar dari rumah, datang ke perusahaan, bekerja, melakukan aktivitas kerja yang tentunya dengan seabrek aturan yang memang itu secara aturan dari negara kita masih tergolong jauh. Akhirnya mereka pun tiap hari melakukan hal yang sama. Pekerja dari rumah ke pabrik, pulang lagi, hanya sebatas itu. Kita sering jumpai itu teman-teman pekerja. Maka dari situ, karena kami pun orang organisasi serikat pekerja yang sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan, apa sih yang harus dilakukan oleh pekerja, sedikitnya kami mencoba ngobrol santai sambil ngopi gitu. Kita mencoba memberikan pemahaman, kita juga mencari tahu sih sebetulnya apa yang terjadi di lingkungan perusahaan mereka. Banyak bercerita di sana bahwasanya ya memang mereka tidak tahu secara luas. Dia hanya tahu walaupun itu salah akan menjadi benar. Karena memang mereka awalnya tidak tahu saya mesti seperti apa yang saya harus dapatkan. Jadi artinya di sini apa yang dia terima, apa yang dia kerjakan, semuanya menjadi benar. Walaupun itu begitu kita jelaskan, ini jauh dari ketentuan atau undang-undang ketenagakerjaan di negara kita. Yang mereka ada rasa percaya nggak percaya.
Awalnya di situ. Tapi kami terus mencoba meyakinkan bahwasanya bahwa apa yang sekarang kalian nikmati, apa yang sekarang kalian kerjakan itu memang jauh dari aturan. Kalaupun memang harus ada aturan yang diberlakukan di perusahaan, itu jelas. Aturan yang hanya keberpihakannya itu banyak kepada pengusaha. Sementara keadilan itu kan harus terjaga di situ. Apalagi zaman sekarang atau keadaan yang sekarang sedang terjadi, banyak permasalahan di situ. Artinya banyak pemanfaatan dari suatu kejadian alam, misalnya kayak sekarang adanya COVID, itu dimanfaatkan banget oleh pengusaha. Sementara si pekerja sendiri ya karena tadi dia nggak paham, dia betul-betul buta. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh pengusaha akan menjadi benar. Nah, jadi Bung Agus kan soalnya tidak ada pemberitahuan ataupun informasi yang masuk kepada teman-teman pekerja. Menurut Bung Agus apa nih langkah ataupun untuk menginformasikan kepada teman-teman pekerja nih? Iya, betul. Ya seperti kita juga ketahui, memang di dalam lingkungan masyarakat itu kita tidak akan pernah mendapatkan informasi tentang dunia kerja. Kita mau lari kemanapun dalam perkumpulan-kumpulan kemasyarakatan dalam bentuk apapun, di sana tidak ada informasi sedikit pun tentang dunia kerja. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita semua yang sedikit banyak sudah paham, karena kita memiliki suatu naungan organisasi serikat pekerja yang di situ betul-betul kita ada edukasi, ada pemberian materi pemahaman tentang jati diri kita sebagai pekerja, tentang hak kita, tentang hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. Maka upaya kita sebagai serikat pekerja mencoba untuk bertemu dengan para pekerja ini yang notabene-nya memang mereka belum berserikat. Dari kendaraan organisasi ini kami bisa lah menyampaikan di sana, kita sharing ngobrol apa sih yang mesti kita lakukan sebagai pekerja. Di situ kita memberikan pemahaman bahwa sebetulnya bahwa kita punya alat pelindung. Kita untuk mencapai keinginan kita sebagai pekerja untuk melakukan perubahan dalam lingkungan perusahaan, ada kok yang melindungi kita. Ya salah satunya tadi. Tapi lebih efektifnya bahwasanya karena sebetulnya kan apa yang menjadi hak pekerja itu tidak harus mereka berserikat pekerja. Tapi karena mereka memang tidak buta tentang peraturan pekerjaan, maka dia pun tidak berpikir. Nah dari situ kami mencoba melakukan pendekatan, ngobrol santai, memberikan arahan ke teman-teman pekerja bahwasanya apa yang selama ini kalian lakukan, apa yang selama ini kalian terima itu jauh dari ketentuan aturan undang-undang. Upaya kita saat ini memang melakukan pendekatan demi pendekatan sama teman pekerja, baik dari perusahaan A, B, kita selalu melakukan pendekatan. Tujuannya tadi satu, untuk memberikan penyadaran kepada kelas pekerja bahwasanya kita pekerja tidak selamanya hanya diam, hanya tunduk manut, tidak. Karena kita punya payung hukum yang melindungi kita di saat kita ingin melakukan perubahan di sana. Di saat kita ingin menuntut ke perusahaan artinya menuntut di sini adalah bahwa mengembalikan apa yang sudah menjadi hak kita yang belum diberikan oleh perusahaan. Jadi upaya kita selama ini sebagai serikat pekerja hanya melakukan pendekatan. Artinya yang pertama adalah memberikan tentang pemahaman bahwasanya ya inilah pekerja yang seharusnya secara aturan. Adapun nanti kedepannya seiring waktu berjalan kita sedikit demi sedikit. Karena memang kenapa? Setelah mereka paham, tentunya akan ada suatu pertanyaan dari si pekerja itu sendiri. Pertanyaannya, lantas setelah saya tahu mesti seperti apa? Nah baru di situ kita baru masuk tuh bahwasanya ya kalian untuk memperebutkan tentang hak, untuk adanya satu keadilan di perusahaan di sana, tidak ada namanya diskriminasi atau intimidasi atau apa, ya kita bisa menggunakan alat perjuangan kita dalam bentuk serikat pekerja. Itu Bung Tian. Terus untuk memang sekarang bisa dikatakan ataupun kita ketahui bersama, banyak investor yang beralih memindahkan ataupun membuka cabangnya di Kabupaten Cirebon. Yang tentu mungkin pemikiran mereka itu dengan upah yang murah. Banyaklah perusahaan-perusahaan pindah ke wilayah ini ke wilayah itu di Kabupaten Cirebon. Nah ini bagaimana nih tantangan kedepannya yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman buruh ataupun teman-teman dari serikat pekerja di Cirebon Raya tentang adanya invasi ataupun perpindahan perusahaan-perusahaan dari wilayah barat ke Kabupaten Cirebon. Mungkin dari Bung Munjir nih, bagaimana menyikapi tentang banyaknya perusahaan-perusahaan yang mulai pindah ke Kabupaten Cirebon? Ya, terima kasih sebelumnya Bung Trian atas waktunya juga menanggapi dari tadi yang disampaikan. Ya, memang kita harus mempersiapkan sejak dini.
Maka dari itu juga tadi disampaikan kalau kita bicarakan mempersiapkan sejak ini itu kita membuat penyadaran kelas pekerja terlebih dahulu untuk membuat kekuatan di sini. Kita pun tidak pernah menghalangi perpindahan investor dari luar kota ya, pindah ke Kabupaten Cirebon. Apalagi dengan alasan itu upah yang paling rendah. Gitu. Memang kita sekarang lagi mencoba itu gimana caranya untuk membuat fondasi di Kabupaten Cirebon ini yang sudah ada, kita membuatkan fondasi untuk mempersiapkan atas apa yang akan menjadikan suatu proyek dari investor-investor akan mengembangkan usahanya di daerah kita sendiri. Gitu. Jadi juga banyak sebenarnya yang kalau memang kita bicarakan dari beberapa perusahaan yang di Cirebon juga atas minimnya, minim atas hak-hak yang apapun yang belum didapat oleh pekerja itu masih banyak itu. Nah makanya dari kita butuh awal untuk kita akan lakukan dari serikat pekerja ya. Kita itu utama, kita dengan caranya itu kita berbagai cara, kita ngajak sharing, diskusi sambil ngopi santai itu menyadarkan untuk kelas pekerja, untuk intinya sih paham dulu apa sih yang pekerja itu yang harus didapatkan dari semua pekerja itu. Banyak hal di situ. Apalagi yang sekarang terjadi dengan kondisi yang sekarang itu dengan mengalami bencana yaitu COVID-19 itu banyak bermanfaatan yang disampaikan oleh Bung Agus tadi. Emang nyatanya itu memang benar ada. Maksudnya dari dampak itu emang efeknya itu luar biasa. Bukan hanya di Cirebon, mungkin di luar kota pun sama. Hampir di Indonesia pun mengenai dampak itu pasti kena imbas semua itu. Nah dari situ kita kan kenapa itu harus terjun, fungsi dari serikat pekerja juga harus memberikan edukasi, apalagi terhadap pekerja-pekerja perempuan ya. Yang saya lihat itu dari beberapa fakta di lapangan sangat rentan terkait masalah perlindungan, kesusilaan juga, karena perempuan itu banyak hak yang belum didapatkan oleh pekerja tersebut yang mungkin tadi disampaikan karena tidak ketidakpahaman. Maka dari itu kami terus berupaya untuk memberikan edukasi, untuk penyadaran kepada kelas pekerja agar mereka pun paham apa yang harus didapatkan dari hak pekerja tersebut. Dari halnya tuh banyak, misalkan terkait cuti head, hampir itu belum didapatkan oleh seluruh pekerja di seluruh perempuan itu. Terus cuti melahirkan, terus terkait masalah perlindungan bila mana shift malam itu misalkan long shift sampai 3 shift itu perlindungan itu sangat rentan dan hak-hak yang lainnya yang belum didapatkan oleh buruh perempuan itu. Sekarang kita pun peran dari kita serikat pekerja pun terus mengupayakan atas penyadaran tersebut. Kita pun harus berimbang karena ini juga bukan kewajiban atau tugas kita aja sebagai pekerja, tapi pemerintah pun harus turun terkait melihat kondisi perusahaan-perusahaan ataupun pekerja-pekerja yang belum mengetahui atas aturan undang-undang Republik Indonesia. Gitu. Ya, kemudian seiring bertambahnya banyak perusahaan-perusahaan, pasti kan muncul kendalanya tentang pemahaman ataupun penyadaran tentang kelas pekerja. Sejauh ini apa sih kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh teman-teman dari FSPMI Cirebon Raya untuk memberikan penyadaran kepada teman-teman pekerja yang mungkin bisa dikatakan awam lah tentang hak mereka sebagai pekerja? Mungkin sebenarnya kalau dari kendala sendiri emang banyak, itu banyak kendala yang kita harus berikan terkait untuk memberikan pemahaman atau menyadarkan kelas pekerja itu. Salah satunya itu rasa ketakutan untuk melakukan hal yang mungkin baru ya untuk dia sendiri itu. Jadi dia merasa takut terkait khawatir dia itu kehilangan terkait atas pekerjaannya. Terus yang kedua juga ya karena menurut saya sendiri setelah rasa ketakutan itu yaitu merasanya untuk susahnya untuk mencari kerja gitu. Jadi dia itu masih berpatokannya hal-hal yang itu dulu. Dalam poinnya itu seperti itu. Begitu susah untuk mencari kerja, anggapnya kita itu masih dari dari pemahaman dari SDM pekerja sendiri itu belum untuk melakukan perubahan tersebut. Ada kendala itu. Oke, tadi kan sudah sampaikan juga kendala-kendalanya seperti itu. Apakah negara kita ada aturan-aturan yang mengatur sehingga sebenarnya pekerja itu nggak perlu takut untuk meminta haknya kepada pengusaha ataupun
kita harus menyadarkan tentang buruh itu harus berserikat pekerja. Sebenarnya ada nggak sih aturan ataupun dari undang-undang yang mengatur tentang pekerja itu mendapatkan hak pekerjanya serta berserikat pekerjanya itu? Mungkin Bung Agus bisa menyampaikan. Jadi kalau bicara perlindungan atas hukum, memang kalau di negara Indonesia sendiri, ya seperti kita ketahui semuanya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apalagi yang sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, yang sudah menyangkut hubungan antara dua pihak, yaitu tentunya harus ada suatu aturan. Aturan sebagai jaring pengaman bagi kedua belah pihak itu. Nah di sini adalah kalau bicara dalam dunia kerja, antara kedua belah pihak itu sudah jelas terjadi antara pihak pertama pengusaha, pihak kedua adalah pekerja. Nah di sini perusahaan memang sudah memberikan suatu jaring pengaman dalam suatu aturan, yaitu melalui peraturan perusahaan, semisalnya seperti itu. Nah lantas tadi pertanyaan Bung Tian bahwasanya dari apa yang terjadi kendala di lapangan terhadap pekerja di saat dia ingin melakukan suatu perkumpulan, di saat dia akan melakukan perkumpulan untuk tujuan adanya suatu perubahan di perusahaan, atau tadi juga disampaikan oleh Bung Gus Munjir bahwa ada rasa ketakutan yang sangat teramat kan gitu. Padahal rasa ketakutan yang teramat mereka itu hanya satu sebetulnya. Pertama sekali kita sering jumpai bahwasanya mereka takut tentang yang namanya PHK. Apalagi menyangkut masalah PHK, Bung Tian. Jadi artinya buat mereka para pekerja yang karena memang sama sekali tadi buta kita katakan, artinya setelah mereka itu melakukan hal yang tadi dikatakan belum pernah dilakukan oleh pekerja, karena mereka dibawa bahasa bahwasanya yang memang harus nurut tunduk patuh seorang pekerja itu. Jadi di saat dia itu kita mencoba untuk ajak melakukan perubahan dalam lingkungan perusahaannya dengan cara tadi sebetulnya dengan organisasi, karena perlu kita ketahui semuanya bahwa negara kita pun membentuk suatu organisasi berdasarkan dengan peran dan fungsi atau siapa sih yang berhak ada di dalam organisasi itu tersebut. Contohnya misalkan di kemasyarakatan, ya kita semua pun tahu mendengar bahwasanya ada suatu organisasi yang secara hukum pun ada perlindungan, secara legalitas pun mereka dapat, artinya mendapatkan pengakuan dari negara. Ormas contohnya, itu kan suatu organisasi masyarakat yang memang keberadaan mereka secara legalitas, secara pengakuan dari negara ada. Itu yang akhirnya mereka bisa melakukan segala bentuk kegiatan yang terpenting kan tidak menyalahi suatu aturan di atasnya. Misalkan bahwasanya ada suatu aturan juga yang walaupun dia organisasi secara sah, tapi kan ada paling tidak melanggar dari UUD 45 aturan-aturan yang lainnya. Nah tadi pertanyaannya lebih menjurus ke tingkat pekerja. Ada organisasi yang memang sama posisinya kayak tadi saya sebutkan sebagai contoh ormas tadi, bahwa serikat pekerja bisa melakukan perkumpulan sesama masyarakat pekerja itu sendiri. Undang-undang negara kita memberikan suatu kebebasan, memberikan suatu kesempatan yang secara hukum mereka terlindungi keberadaannya, legalitas pun ada. Itu tertuang dalam aturan nomor 21 tahun 2000. Itu ada di situ. Artinya negara Indonesia telah memberikan suatu kesempatan buat para pekerja seluruh Indonesia, tidak memandang dia laki-laki, perempuan, agama, suku, ras, tidak. Artinya bahwa di situ dikatakan undang-undang itu bahwasanya setiap pekerja diperbolehkan untuk menjadi atau tidak, untuk membentuk atau tidak membentuk organisasi serikat pekerja. Nah, artinya jelas di situ bahwasanya keberadaan kita serikat pekerja memang diakui dan negara kita pun yang membentuk negara. Artinya perlindungan keberadaan kita di sini serikat pekerja yang sudah terlindungi secara hukum. Terlindungi secara hukum. Sebagai bukti, kenapa sih kita itu terlindungi oleh hukum? Ya kita FSPMI, kita serikat pekerja. Secara nasional saja kita usianya sudah 21 tahun. Artinya, kalaupun memang organisasi kita dilihat dari sisi manapun, itu memperlihatkan suatu ancaman buat negara, membuat ancaman bagi masyarakat umum, membuat ancaman bagi pengusaha terutama, ya tentunya keberadaan kita pun nggak mungkin selama ini dan diberikan kebebasan. Seperti hari-hari ini pun kita minggu-minggu sekarang, bulan-bulan sekarang banyak kok melakukan kegiatan. Bahkan kegiatan kita yang bukan kegiatan tersembunyi, tidak, tapi kita bebas. Kadang kita memunculkan kegiatan itu pun di tengah-tengah masyarakat. Karena tadi bahwa keberadaan kita organisasi serikat pekerja memang secara aturan negaranya kita sudah diberikan perlindungan. Ini loh suatu wadah organisasi, tempat kalian para pekerja untuk berkumpul. Untuk di situ dia melakukan artinya suatu
gagasan-gagasan, untuk mereka berkumpul untuk mengajak suatu perundingan, baik itu tingkatan perusahaan atau pemerintahan. Karena memang di negara kita yang diakui serikat tempat berkumpulnya organisasi untuk para pekerja ya tadi, serikat pekerja. Dan perlu diketahui oleh teman-teman pekerja di sini semuanya bahwasanya tidak ada kelembagaan apapun yang bisa mewakili pekerja di saat mereka ada suatu permasalahan atau perselisihan. Karena memang negara kita sudah menjamin. Artinya mungkin kalau di sektor lain bisa lah di masyarakat dan ada kelembagaan khusus. Tapi untuk kita pekerja tidak ada kelembagaan lain selain pengacara tentunya ya Bung Trian ya di sini. Selain pengacara itu tidak bisa masuk ke ranah kita pekerja. Maka dari situ tadi kita sebagai pekerja sangatlah harus sebetulnya memanfaatkan kebebasan kita untuk berkumpul, memukakan pendapat di muka umum dalam bentuk suatu wadah yang memang secara hukum pun ada di sini disahkan. Karena keberadaannya pun kita nggak sembarangan gitu, dicatatkan juga di Dinas Tenaga Kerja. Artinya kalau bicara tentang serikat pekerja, selain hak, ya tadi, kenapa mesti takut? Kayak kita sendiri di Cirebon sendiri pun, alhamdulillah ya, sudah hampir 7 tahun keberadaannya. Dan kita tidak pernah ada yang mengusik ataupun apapun. Kecuali memang dengan serikat pekerja kita hanya memanfaatkan atas nama serikat pekerja. Tapi dilakukan dengan hal-hal yang menyimpang dari aturan negara Republik Indonesia, mungkin juga itu bisa terjadi. Tapi buat kawan-kawan semuanya bahwasanya negara kita negara hukum dan negara sudah menjamin tentang kemerdekaan, kebebasan kita untuk masyarakat pekerja untuk melakukan atau membentuk tadi yang namanya suatu organisasi, yang namanya organisasi serikat pekerja. Seperti yang sudah kita lakukan dari beberapa perusahaan yang ada di Cirebon, mereka pun awalnya sama, takut seperti apa, nanti keberadaan mereka seperti apa. Tapi setelah kita melakukan penyadaran dan memang mereka artinya yang merasakan kemerdekaan sekarang, bahwasanya betul saya sebagai pekerja selama ini tidak hanya selalu posisinya itu di bawah, tapi keberadaan mereka dengan berkumpul, berorganisasi itu tadi, asal tidak melanggar dari aturan yang lainnya, sah-sah saja, karena itu adalah perlindungan dari negara kita. Mungkin itu Bung Trian. Tadi disebutkan juga oleh Bung Agus, negara kita sudah mengatur tentang perlindungan kepada pekerja yang tertuang dalam, tadi disebutkan juga Undang-Undang 21 tahun 2000. Betul. Artinya kalau kita tarik ke belakang sudah 10 tahun nih adanya undang-undang tersebut. Tetapi nyatanya sampai sekarang ketakutan tentang tadi sampaikan dulu sebelumnya tentang PHK ternyata yang menjadi momok menakutkan bagi kaum pekerja untuk tadi berserikat pekerja. Sebenarnya apa sih itu PHK? Nah itu mungkin apakah perlu disampaikan kepada undang-undang kerja supaya mereka tahu sebenarnya PHK itu seperti apa? Mungkin Bung Mus sendiri bisa menyampaikan PHK itu seperti apa? Tadi disampaikan terkait masalah PHK itu emang adalah kalau memang kita harus paham, kita dari PHK tersebut adalah masuk dalam hak dasar sebagai pekerja itu. Tapi artian PHK itu apa sih pemuda dunia kerja? PHK itu emang harus didasari banyak faktor hal. Kalaupun memang kita itu udah suatu hak kita juga, yang namanya PHK itu memang suatu hak kita yang akan pernah terjadi. Karena PHK itu sama dengan hanya kematian. PHK juga banyak macamnya gitu. Pertama itu PHK habis kontrak pun kita nyatakan PHK, tapi PHK habis kontrak. Terus yang kedua mengundurkan diri pun habis kontrak gitu. Makanya kita pun kalau membicarakan terkait PHK, memang itu udah hak mutlak sebagai pekerja, pasti ujung-ujungnya PHK. Yang ketiganya terkait pensiun itu PHK. Nah, yang ini sebenarnya kalaupun dari disampaikan terkait PHK itu, karena ketidakpahaman dari pekerja itu, akhirnya dia itu takut itu. Karena dia ketakutan untuk tadi disampaikan membentuk ataupun membuat sekelompok perkumpulan ataupun membuat wadah aspirasi organisasi itu karena ancaman PHK tersebut. Karena ketidakpahaman ternyata PHK sendiri itu masuk hak dasar dari pekerja tersebut. Karena pekerja itu mempunyai sesuai dengan aturan Undang-Undang 13 itu, di situ pun tertera semua dari awal masuk kerja, hak dan kewajiban itu diatur semua dalam Undang-Undang. Terkait masalah hak 8 dasar pekerja itu termasuk PHK pun masuk dari hak pekerja. Itu termasuk dari komponen hak dasar pekerja. Jadi menurut saya sih kalau untuk pemahaman terkait PHK itu karena mereka sendiri itu sudah mutlak karena butuh pemahaman yang lebih buat pekerja tersebut, karena ketidakpahaman akhirnya rasa ketakutan itu menghantui terus. Itu. Jadi sebenarnya PHK adalah hak kita kan seperti itu. Lalu
kenapa sih kok mesti takut? Padahal itu hak kita. Kembali lagi, sebenarnya awalnya muncul ketakutan itu apakah memang dari sisi pribadinya ataukah mungkin dari teman-teman Lapas Menyisir Bola ini ada dari pihak luar yang seolah-olah menakuti nih, katanya wah kamu akan di PHK, bahwasanya ya memang PHK itu kalaupun dijalankan itu kan ada aturannya seperti tadi dijelaskan juga. Nah, memang apakah ada dari pihak-pihak luar yang bisa dikatakan apa mengintimidasi tentang oh PHK itu seperti ini, seolah menjadi menakutkan juga kalau bicara tentang PHK ini. Mungkin Bagus bisa menambahkan. Ya, sebetulnya kalau PHK itu pekerja, takut PHK itu kalau tadi Bunda menyampaikan apakah ada artinya yang mencoba menakut-nakuti dari pihak luar. Sebetulnya kalau dari sisi luar untuk menakut-nakuti itu sangat jarang ya Bung Trian ya. Sebetulnya yang jadi mereka ketakutan tentang PHK itu tadi tentang hilangnya dia untuk mendapatkan upah lah, contohnya mendapatkan penghasilan. Intinya karena PHK, hanya pemutusan hubungan kerja. Jadi yang paling dia takuti itu tentang adanya bahwa dia udah nggak bekerja lagi, hilang pekerjaan kan di situ. Tapi tadi saya juga sepakat dengan Bung Gus Munjir, artinya bahwasanya tadi di saat PHK itu adalah menjadi hak dasar sebagai pekerja, yang artinya suatu saat kapanpun waktunya dengan cara bagaimanapun itu pasti menimpa bagi seorang pekerja. Justru si pekerja, kami harapannya kita juga menyampaikan setiap bertemu dengan para pekerja, apa sih di saat PHK itu menimpa kepada si pekerja ini itu? Apakah kita hanya menerima pasrah saja ya sudah PHK? Apalagi hanya dibenturkan dengan ini hak, tuh udah saya di PHK maka sudah. Nah, yang perlu disadarkan di sini kan tadi bahwasanya PHK yang sesuai aturan itu seperti apa, atas kesalahan apa, kalau misalkan harus dilihat dari sisi kesalahan. Terus apakah tadi setelah di PHK ya udah berakhir sudah hidup saya kan seperti itu. Nah, justru kita seperti ini, kita membentuk serikat pekerja, salah satunya tadi kita mengedukasikan ke mereka bahwasanya tanpa bisa dihindari selama kita bekerja yang namanya PHK itu pasti akan menghampiri kita. Tinggal waktunya dan caranya seperti apa. Hadirnya serikat pekerja mencoba memahamkan mereka, bila PHK-an itu pun terjadi, apakah kita harus menerima atau kita melakukan hal apapun yang bisa kita untuk bertahan agar tidak ter-PHK. Karena teman-teman harus pahami di sini sebagai pekerja atau Bung Tian juga harus pahami bahwasanya PHK itu akan menjadi sah atas dua dasar. Yang pertama atas kesepakatan kita sebagai pekerjanya. Dan yang kedua, itu hasil dari putusan pengadilan hubungan industrial. Pengusaha juga harusnya paham bahwasanya pengusaha hanya bisa di saat ingin mem-PHK itu hanya sebatas pengajuan ke pekerjanya sendiri dalam bentuk suatu pemberitahuan dan kelembagaan tadi, pengadilan hubungan industrial atau misalkan ke pemerintahan setempat, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Namun di situ tidak bisa langsung memutuskan pekerjanya. Dan di sini banyak yang terjadi di Cirebon, terutama itu pem-PHK-an yang kalau kita pikir itu justru sepihak. Kenapa sepihak? Karena tadi dua cara yang harus ditempuh tadi pun tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Salah satunya tadi harus mendapatkan persetujuan dari pekerja itu sendiri. Atau kalaupun tetap terjadi perselisihan, ya tadi kita harus sampai menunggu adanya putusan dari pengadilan hubungan industrial. Nah, sekarang yang perlu harus digarisbawahi oleh para pekerja itu seharusnya dia berpikir, kalau PHK itu pasti terjadi pada diri kita sebagai pekerja, harusnya berpikirnya, lantas kalau suatu saat terjadi dengan saya sebagai pekerja di PHK, apakah saya harus menerima saja? Sementara alasan pun tidak jelas, tuduhan pun tidak ada sebetulnya. Karena kadang kan begitu, hanya dasar suka tidak suka, pem-PHK-an. Bahkan lucunya banyak juga yang tidak punya kewenangan. Dalam hal ini adalah bukan pengusahanya yang mem-PHK, sekelas kepala produksi semisal, hanya karena hubungan pribadi di PHK di situ. Nah, sebetulnya yang harus kita pikirkan oleh pekerja adalah di saat sesuatu hal yang pasti bakal terjadi, itu harusnya berpikir di saat terjadi menimpa, kita harus ada persiapan apa di situ. Nah, maka dari situ kami, kalau di anggota kami di serikat pekerja, hal itu ya buat kita PHK itu memang sebetulnya dari sisi ekonomi memang suatu hal yang menakutkan, menghantui. Tapi paling tidak kita ada upaya di serikat pekerja harus jelas dulu tadi. Yang pertama, bahwasanya pem-PHK ini atas dasar apa? Karena nggak sembarang, nggak semudah itu perusahaan langsung bisa mem-PHK. Ada suatu aturan. Contohnya dari kesalahan saja pun tidak ada. Yang sekali melakukan kesalahan langsung memberikan sanksi, pengusaha itu langsung PHK. Kalau kan tidak harus tahapan.
pendekatan secara lisan dulu kan gitu, artinya pembinaan dulu lah. Terus ada serikat pekerja, ada yang namanya surat peringatan 1, 2, 3 lantas. Dan pokoknya artinya bahwa PHK itu tidak bisa semudah apa yang sudah dilakukan pengusaha kebanyakan pada saat sekarang. Nah, oleh karena itu harus kembali lagi, pekerja harus memahami tempat untuk memahami tentang hak dia. Ya, tadi saya katakan di awal, Bung Trian, ya artinya dia untuk mendapatkan informasi tentang dunia dia saat sekarang menjadi pekerja nggak bisa di masyarakat umum. Nah, kami pun sangat berharap kepada pekerja-pekerja, artinya ini buat mereka sendiri, lindungilah kalian sebagai pekerja. Paling tidak memahami tentang dia itu saat sekarang posisinya di mana sebagai pekerja, harus seperti apa. Mungkin kalau bicara tentang tadi kenapa masih takut atau seperti apa, yang memang wajar adanya karena memang mereka belum paham. Tapi kita sebagai contoh banyak menemui pekerja-pekerja setelah mendapatkan pemahaman, ya dia justru bukan ketakutan, tapi mempersiapkan diri sejak dini jika saat PHK itu menimpa dirinya. Paling tidak tadi bahwasanya PHK itu tidak boleh dilakukan secara sepihak dan akan menjadi sah setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Itu, Bung Tian. Ya. Tapi pada kenyataan saat ini nggak bisa, apalagi dengan pandemi COVID yang kita kan nggak tahu juga nih kapan berakhirnya. Ini seakan-akan menjadi satu alasan bagi pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak dengan cara mungkin hanya menempelkan selebaran kertas. Ya, kamu di PHK. Apakah semudah itu kan seperti itu? Nah, ini bagaimana nih teman-teman dari FSPMI Cirebon Raya menyikapi hal tersebut? Apakah memang ini terjadi juga di teman-teman anggota teman-teman semua atau seperti apa nih? Monggo, Bung Sunjir. Ya, terima kasih Bung Trian. Menanggapi tadi pertanyaan Bung Trian, kita untuk menyikapi dari hal yang tadi disampaikan, dampak konflik, memang kalau memang banyak juga. Tadi di awal saya sampaikan itu banyak, bahkan bukan di Cirebon, hampir di Indonesia itu kalau untuk mengalami dampak konflik tadi terkait pemanfaatan oleh banyak perusahaan itu dengan alasan COVID itu banyak. Maka dari itu memang kita terjadi juga sebenarnya di anggota kita, khususnya di serikat pekerja juga banyak yang terjadi seperti itu dengan cara mengupayakan itu memanfaatkan. Pertama itu mengupayakan dengan upah yang tidak full, dibayar 50% tanpa adanya kesepakatan. Terus yang kedua juga banyak juga yang dirumahkan tanpa diupah. Terus banyak juga pemanfaatan waktu THR juga dibayarkan tidak full 100%. Nah itu kita pun harus menyikapi dari semuanya itu. Kalau memang kita posisinya di perusahaan tersebut ataupun menjadi anggota kita, memang kita harus mencoba mendiskusikan. Kita mencoba negosiasikan, membicarakan kita dengan cara itu, ya kita berdiskusi untuk bareng untuk menemukan kesepakatan. Nah ini yang menjadi kepemikiran buat kita juga, bagaimana yang belum ada serikatnya itu nasib pekerja-pekerja itu yang kita pikirkan juga, walaupun memang di situ banyak hal yang terjadi di luar yang belum ada serikat, kena dampak itu banyak gitu. Di sini memang kita pun kalau untuk menyikapi dari anggota kita, memang kita harus segera mungkin merundingkan. Harus emang ada kesepakatan gitu. Karena apa? Dasarnya karena dengan alasan COVID itu nggak beralasan gitu. Dengan tadi sampaikan itu memanfaatkan dengan menyatakan perusahaan itu profit menurun, sepi job, nggak ada order, itu yang menjadikan alasan perusahaan untuk menyampaikan seperti itu, sehingga dampaknya ke pekerja itu. Nah, kita pun mempunyai alat untuk mencoba itu dengan cara kita merundingkan dengan pengusaha, upaya apa agar kita itu jangan sampai, karena apa? Secara aturan sendiri menyatakan itu 3 unsur, yaitu pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha itu mengupayakan agar tidak terjadinya PHK. Nah, maka dari itu memang kita coba mengupayakan terkait masalah PHK juga kita menanggulangi PHK jangan sampai terjadi di anggota kita ya. Terus yang kedua, untuk menyatakan terkait upah yang banyak yang sekarang kita dirumahkan itu dengan bayarkan 50%, kita coba sama rundingkan. Dasar kita pun tadi di awal disampaikan itu ada aturan yang mengatur semua terkait hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja itu. Itu kembali lagi PHK ini kan seolah mungkin dari zaman dahulu begitu kita ingin menuntut hak kita sebagai pekerja dihadapkan dengan PHK. Walaupun banyak upaya juga mungkin dari teman-teman sudah melakukan
edukasi, penginformasian lewat media sosial yang mungkin sekarang zaman sudah teknologinya udah maju juga. Kadang awal itu dari teman-teman pekerja itu sudah mengetahui, oh ya saya sudah tahu nih tentang serikat pekerja, tapi khawatir itu muncul kan dari awal tentang bagaimana PHK. Satu alat yang mungkin ini terakhir bisa dipaparkan juga. Tadi bagaimana nih, hal apa sih yang dipersiapkan pekerja untuk meraih hak pekerja tersebut? Iya, sebenarnya tadi nyambung Bung Tian. Kalau saya tadi ungkapkan di awal, artinya bahwasanya segala sesuatu pasti terjadi. Dua belah pihak antara pekerja dan perusahaan sampai kapanpun itu yang namanya perselisihan pasti terjadi kedua pihak itu. Maka upaya yang paling harus dilakukan sebagai pekerja tadi adalah melindungi dirinya. Di saat PHK sebenarnya kan adalah salah satu dari banyaknya permasalahan yang bakal muncul dalam dunia kerja tadi. Tapi dari semuanya itu adalah tadi tentang upah, sebetulnya pun pasti akan ada permasalahan seperti itu. Kalau kembali tentang tadi adanya suatu akan melakukan perubahan, ya kita pun tidak bisa merubah secara konyol. Artinya konyol di sini tanpa kita memberikan safety, perlindungan kita sendiri. Karena harapannya kan kita akan melakukan perubahan. Di saat melakukan perubahan, lantas muncul hal-hal yang baru kayak tadi imbasnya justru malah nggak diberikan, malah kita di PHK dari perusahaan atau diberikan sanksi apapun itu bentuknya. Maka ada satu alat, kalau ditanyakan alatnya apa sih untuk bisa mendapatkan itu semua. Kembali tadi bahwasanya Indonesia negara hukum, ada suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kita bagi semua lapisan masyarakat. Karena apa, di dunia sekolah pendidikan pun ada yang mengatur di sana. Organisasi juga ada di sana. OSIS misalkan kita kenal. Itu kan artinya organisasi yang diperbolehkan sah untuk berkumpulnya para pelajar di situ. Atau di kemasyarakatan ada ormas tadi. Ya, tadi di saat kita menjadi pekerja ada satu organisasi untuk melakukan hal banyak. Walaupun betul harus ditegaskan di sini bahwasanya organisasi hanyalah suatu alat. Karena di sana dia akan mendapatkan hak. Setelah pekerja itu membentuk suatu organisasi serikat pekerja, banyak mendapatkan hak. Salah satunya tadi, bila terjadi perselisihan, mereka punya hak untuk melakukan perundingan, baik tingkatan perusahaan sampai bahkan ke tingkatan pengadilan. Itu bisa mereka. Jadi artinya tadi kalau bicara tentang bagaimana sih cara melindungi diri di saat dia ingin mendapatkan haknya, tadi dia harus berkumpul dulu, membentuk satu organisasi serikat pekerja itulah. Mungkin kalau bicara tentang harus bagaimana safety-nya apa tadi. Makanya dalam kesempatan hari ini pun saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan pekerja khususnya yang ada di kota ataupun Kabupaten Cirebon, kalian pekerja, perselisihan itu selalu ada di depan kalian, ancaman itu selalu ada di depan kalian. Maka jangan pernah berpikir bahwa posisi kalian sebagai pekerja itu nyaman. Karena apa? Kenyamanan pekerja itu pun masih sangat jauh. Kita yang berserikat sendiri pun masih merasakan tentang kenyamanan pekerja itu jauh. Maka kita harus mempersiapkan diri. Ya, pesan kami dari FSPMI untuk para pekerja yang ada di luaran sana, yang ada di kota ataupun Kabupaten Cirebon, berserikatlah kawan-kawan pekerja. Bentuklah serikat pekerja di tingkatan perusahaan kalian. Karena hanya serikat pekerja lah yang mampu melindungi diri kalian di saat kalian ingin mendapatkan hak-hak kalian sebagai pekerja. Mungkin itu Bung Tian, upaya kita. Oke, teman-teman buruh di Indonesia sudah dipaparkan lebar oleh Agus Rianto dan Bung Ismudir bahwasanya alat yang kita perlukan untuk memperjuangkan merebut hak kita sebagai pekerja dan serikat pekerja. Maka ayolah berserikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai pekerja. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya dan dalam tema bahasan yang lain. Terima kasih Bu Tian. Terima kasih Gus Munir. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hidup buruh.